Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Mei Kareni, NIM 240211105950. Hari ini saya akan mempresentasikan penguatan profil pelajar Pancasila bergotong royong dan peningkatan pemahaman materi, menghargai perbedaan di sekolah serta di rumah pada siswa kelas 1 SDN Jember Latingga, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan, cara mendidik. Pelaksanaan pendidikan juga memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, meliputi potensi aktif, kognitif, dan psikomotor. Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana pembelajaran peserta didik dan bukan pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Pembelajaran lebih menekankan pada bagaimana cara yang akan dilakukan oleh guru agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Proses membelajarkan peserta didik tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal serta dapat hidup mandiri. Upaya menciptakan kemenarikan dan kemudahan pembelajaran, guru dapat menggunakan berbagai pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip belajar ini sangat sesuai diterapkan pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Pembelajaran Pancasila memiliki tujuan dalam membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajiban serta saling menghargai sesama sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Pembelajaran scaffolding ini dipilih dan digunakan dalam pemecahan masalah dengan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dan menjadi keunggulan pembelajaran scaffolding. Scaffolding menggali potensi individu dengan pembelajaran belajar mandiri dan menanamkan rasa percaya diri, rasa bahagia dan berkompetisi dari keberhasilan anak mencapai target dengan kemampuannya sendiri. Sikap individual peserta didik dan sikap guru yang lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik berprestasi di dalam kelas menjadi faktor utama terhadap rendahnya nilai hasil belajar pendidikan. Pancasila dari peserta didik yang lain di dalam kelas dapat diminimalisir oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal yang dapat dilakukan yaitu adanya bantuan teman atau scaffolding merupakan salah satu faktor yang mampu dijalankan dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Scaffolding mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang proses pemecahan masalah yang sistematik dan kritis. Pelaksanaan scaffolding yaitu dengan cara peserta didik ditunjuk atau ditugaskan membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar, karena hubungan teman umumnya lebih dekat dibandingkan hubungan guru dengan peserta didik. Adapun langkah-langkah pembelajaran scaffolding adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD atau level perkembangan siswa berdasarkan tingkat kognitifnya dengan melihat nilai hasil belajar sebelumnya. Yang ketiga, mengelompokkan peserta didik menurut ZPD-nya. Yang keempat, memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri dan dengan berkelompok. Yang keenam, memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi,
pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian mereka. Yang ketujuh, mengarahkan siswa yang memiliki CPD yang tinggi untuk membantu peserta didik yang memiliki CPD yang rendah. Yang kedelapan, menyimpulkan pembelajaran yang memberikan tugas-tugas penerapan strategi scaffolding dalam proses pembelajaran akan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik yang berdampak pada peningkatan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran sehingga diharapkan pada peningkatan prestasi belajar peserta didik. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran pendidikan Pancasila untuk peserta didik di SD harus bersifat konkret dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Pada dasarnya, peserta didik dimulai dari umur 6 atau 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Mereka masih pada fase operasional konkret, maka dari itu, pada pembelajaran pendidikan Pancasila sangat tepat apabila menggunakan contoh-contoh yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pembelajaran Pancasila SD, guru harus aktif dalam merencanakan pembelajaran, agar pembelajaran yang dirancang mampu mengaktifkan peserta didik dan bersifat menyenangkan supaya peserta didik dapat menerima materi dengan baik. Dalam pembelajaran, scaffolding dapat dikatakan sebagai jembatan yang digunakan untuk menghubungkan apa yang sudah diketahui peserta didik dengan sesuatu yang baru atau yang akan dikuasai oleh peserta didik. Hal yang utama dalam penerapan scaffolding terletak pada bimbingan guru. Bimbingan guru diberikan secara bertahap setelah peserta didik diberikan permasalahan, sehingga kemampuan aktualnya mencapai kemampuan potensial. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan atau memberikan contoh. Dengan memahami letak kesulitan peserta didik, hal tersebut dijadikan salah satu acuan untuk melakukan perbaikan perancangan maupun pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Sebagai contoh adalah menghargai perbedaan teman di rumah dan di sekolah. Ruang lingkup materi yang berada pada CPD meliputi pengamatan dunia nyata dan presentasi aktif antar peserta didik dan guru dengan menggunakan penugasan yang konkret dan menyenangkan, yaitu Happy Note. Melakukan pengamatan untuk menyelesaikan LKPD, menjawab teka-teki silang dengan pertanyaan seputar menghargai perbedaan dengan menggunakan scaffolding. Setiap langkah penyelesaian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan dunia nyata dan presentasi aktif antara peserta didik dan guru, di mana guru memberikan pertanyaan arahan yang mengarah kepada pemahaman awal peserta didik terkait dengan menghargai perbedaan sesuai dengan yang mereka alami. Yang kedua, dengan aktivitas penguatan, yaitu seperti memberikan lagu Ayo Menghargai Perbedaan. Selain itu, dengan memberikan tes akhir pembelajaran dan memberikan pelatihan terus-menerus dengan memberikan soal-soal. Guru mengecek dan mengevaluasi belajar yang dicapai oleh peserta didik, serta mengecek dan mengevaluasi proses pembelajaran. Apakah peserta didik bergerak ke arah kemandirian dan dapat bergotong royong mengerjakan LKPD atau LKK, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Dari hasil penerapan model pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, menghargai perbedaan di kelas 1 di UPTD Sardik SDN Jember Lor 3 memperoleh hasil bahwa ada mengalami peningkatan kemampuan peserta didik dengan model pembelajaran berbantuan scaffolding. Proses berpikir peserta didik dapat memecahkan masalah bersifat unik, dan setelah dilakukan scaffolding, proses berpikir peserta didik berkembang, merasa termotivasi dan menunjukkan ketertarikan dalam mengikuti aktivitas belajar, sehingga dapat memecahkan masalah dan menemukan contoh-contoh mengenai hak dan kewajiban. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.